Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang nikah tahlil. Nikah tahlil, bukan tahlil. Tahlil sama tahlil itu berbeda. Kalau tahlil itu membaca kalimat tauhid, itu tahlil. Jadi kalau dibilang ngapain kamu? Tahlil, bukan tahlilan. Tahlil, membaca kalimat tauhid, artinya membaca kalimat tauhid ya. Kalau tahlil itu adalah seorang laki-laki ya dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak 3 setelah masa iddah selesai, lalu ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu, kemudian ia menceraikannya agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya. Ini yang talak 3 ya, gitu. Jadi pernikahan itu diharamkan oleh Allah ya, dan termasuk dosa besar. Jadi, dan Allah melaknat siapapun yang mempraktikkan bentuk pernikahan tahlil itu. Ya, pernikahan tahlil namanya ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu muhallila wal muhallalalahu. Allah melaknat muhallil, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak 3 agar suami pertama dapat menikahinya kembali, dan muhallalahu, laki-laki yang menjatuhkan talak 3 kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya agar mantan suaminya dapat menikahinya kembali. Ini pernikahan tahlil ya. Jadi kayak gini nih, kan ada orang mulutnya kotor tuh, suami itu ya, suami jangan sampai kayak begitu tuh. Ada masalah sedikit dalam rumah tangganya, gue cerai lo ya kan, udah cerai aja sebulan 2 bulan gitu ya kan, rujuk lagi gitu, rujuk lagi, itu cerai pertama tuh, berantem lagi, cerai lagi, sering begitu tuh, sampai 3 kali dia begitu. Ada nggak sih orang yang kayak begitu tuh, laki-laki tuh gampang bener gitu nyeraiin istrinya gitu. Kemudian dia tahu gitu bahwa talak 3 dibilangin sama ustadznya, kau udah talak 3 tuh, nggak boleh lagi tuh rujuk. Jadi bagaimana caranya? Dia nikah dulu sama orang lain, gitu. Dia nikah dulu sama orang lain, baru nanti kamu nikahin. Dia cari dah orang dah, konspirasi deh. Kamu nikahkan mantan istriku dulu.
Jangan lama-lama. Semalam aja, gitu. Ntar besok ceraiin lagi. Ini dilaknat semua tuh. Yang nikah sama mantan istrinya dan orang yang menyuruh itu dilaknat semua. Haram. Gitu, pakai main-main gitu yang kayak begitu ya. Coba lihat ayatnya dulu dah. Kita buka ayatnya di surat 2 ayat 229 itu ya. Sudah? Sudah ketemu ya? At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali ya. Sekali dia talak gitu masih bisa dirujuk, 2 kali dia talak, dia masih dirujuk. Ya. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik atau cerai terus gitu, jangan rujuk lagi gitu. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi yang sudah dikasih itu jangan diambil lagi itu kan. Katanya dikasih hadiah rumah, dikasih hadiah mobil, pas dicerai diambil semua. Ada kali yang kayak gitu ya? Ada. Tapi bukan kaum ini ya. Kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu tentang ya dasar hukum khulu itu ya. Jadi seorang istri minta dicerai gitu, itu hukum khulu namanya, khulu. Nanti kita belajar khulu ya. Jadi hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar iwad ya, melalui pengadilan. Jadi dia bayar, istri itu bayar supaya dia dicerai karena dia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah ya. Apalagi suaminya nggak sholat mah gitu ya kan, gitu. Dia boleh tuh, ya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Pergi haji mah enggak kali udah itu. Kalau udah sholat, puasa, zakat enggak ya, gitu. Sampai nggak kenal sarung untuk sholat gitu ya. Jangan cerita jubah sholat, sarung sholat nggak kenal dia. Jadi dia boleh menebus dirinya itu ya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapapun yang melanggar hukum Allah. Jadi Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran hukum-hukumnya ya, tentang pernikahan, tentang sholat, tentang puasa, tentang apa saja. Hukumnya sudah ditetapkan. Jangan membuat hukum baru gitu. Hukum yang sudah ditetapkan saja berat kita melaksanakannya, betul enggak? Bagi orang-orang yang belum mampu. Kalau orang yang sudah mampu mungkin nggak berat-berat saja gitu ya kan. Kayak ulama-ulama biasa-biasa saja gitu. Apalagi kalau kita bikin hukum-hukum baru yang bertentangan dengan Al-Quran gitu. Waduh, berat nih. Karena hukum yang ada di dalam Al-Quran itu kata Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Hukumnya bisa dilaksanakan gitu. Beda dengan hukum manusia. Bikinnya yang berat-berat aja hukumnya ya kan. Kemudian di ayat 230-nya tuh ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima ay yataraja'a 'indanna ay yuqima hududallah. Tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua,
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Jadi harus menikah dengan suami yang lain, ya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kalau enggak usah lagi gitu nikah gitu. Dengan suaminya yang mungkin arogan gitu, atau istrinya yang enggak benar gitu. Enggak usah dilanjutkan kalau enggak bisa menjalankan hukum-hukum Allah gitu. Jadi orang yang menikahi istri yang diceraikan 2 kali juga, itu dia nikahnya bukan dengan perjanjian, ya, nikah tahlil itu namanya, ya. Nikah tahlil itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ya, dilaknat. Itu nggak boleh. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Jadi ketetapan Allah bahwa Allah menerangkan ketentuan-ketentuannya kepada orang yang berpengetahuan. Kalau orang bodoh nggak bisa. Makanya orang bodoh mah harus belajar, dan orang yang berpengetahuan harus mengajarkan gitu. Jangan diam-diam aja, udah tahu juga diam-diam aja, dia nggak kasih tahu gitu. Nggak suka dibahas juga gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu menurut Allah dan Rasulnya, jangan kebaikan menurut kita, nggak bisa gitu. Harus ketetapan. Jadi itu yang ditetapkan oleh Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Jadi kalau kita mau diterangkan oleh Allah dan paham, syaratnya belajar itu, ya. Karena orang yang berpengetahuan, ya. Orang yang berilmu lah, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullahil muhallila wal muhallalahu. Allah melaknat muhallil, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak 3 agar suami pertama dapat menikahinya kembali, dan muhallalahu, laki-laki yang menjatuhkan talak 3 kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya agar mantan suaminya dapat menikahinya kembali. Haram hukumnya, ya. Ini ada, hah? Iya, jadi segala sesuatu yang ketetapan Allah sudah ditetapkan jadi akal-akalan itu nggak boleh itu, ya. Poligami juga gitu, kalau akal-akalan nggak boleh juga gitu, ya. Apa itu yang suka akal-akalan? Kawin kontrak. Ya, akal-akalan juga kawin kontrak itu, ya. Kawin kontrak akal-akalan itu, ya. Apa itu kawin kontrak itu? Disebutnya apa? Nikah mut'ah itu, ya. Nikah mut'ah. Dan itu diharamkannya nikah mut'ah itu ketika Futuh Mekah, ya. 9 Hijriah, tahun 9 Hijriah, Futuh Mekah itu. Diharamkannya, mulai diharamkannya itu. Kenapa? Dulu-dulu sebelum Futuh Mekah boleh nikah mut'ah, tapi ketika turun ayat maka haram. Dulu pernah ada sahabat yang kawin kontrak gitu, ada dulu gitu. Bukan nggak ada, makanya ada pelajarannya gitu. Kalau sekarang ada orang bilang dulu juga sahabat pernah gitu kan kawin kontrak gitu, nikah mut'ah, betul, tapi itu sudah dimansuh, sudah dinasah, nggak boleh hukum itu berlaku lagi, ya, nggak boleh, direvisi. Iya. Jadi kawin kontrak itu apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, ya, seorang perempuan dengan menentukan lamanya masa pernikahan mereka, baik sehari, seminggu maupun sebulan. Itu udah nggak boleh. Terus bagaimana kalau umpamanya dia hamil udah nggak masuk hitungan iddahnya dia kalau cerai, terus nggak masuk juga hitungan warisnya, jadi anaknya nggak bisa dapat waris, ya kan? Itu nggak boleh tuh, ya. Jadi talaknya pun nggak berguna karena kawin kontrak itu, ya.
nggak ada. Jadi kalau ada orang yang dikawin kontrak, nggak ada masa idahnya itu. Nggak ada batasnya. Iya, nggak ada masa idahnya. Karena dikontrak ya kan. Terus anaknya pun kalau lahir dia nggak dapat waris dari bapaknya. Itu nggak boleh yang kayak begitu ya. Itu yang dinamakan nikah mut'ah ya. Asal dari bahasa Arab itu, mut'ah itu. Apa sih? Istamta'. Apa tuh artinya tuh? Menikmati. Jadi artinya orang itu hanya menikmati ya. Karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Iya, tipu-tipu. Harry dikirim umpamanya ke ke Papua. Ya, nikahlah di sana. Karena kontraknya di sana cuma 3 bulan, nikah dia sama orang Papua. 3 bulan. Terus pulang dicerai. Kita kawin 3 bulan. Saya kontraknya 3 bulan. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Kalau sampai punya anak pun kasihan anaknya ya. Jangan begitu ya, nggak boleh. Nanti kalau kamu dikirim, mana tahu kamu dikirim kan? Iya. Siri boleh dengan siri lebih dengan siri aja. Dia berdosa juga akhirnya, ya kan? Kan ditetapkan di dalam Al-Qur'an itu, ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan ulil amri sudah mengajarkan kepada kita bahwa nikah disyariatkan oleh agama dan ditetapkan aturannya oleh pemerintah, dan aturan pemerintah itu tidak bertentangan, bahkan dia mendukung aturan Allah, itu harus dilaksanakan. Sekarang ginilah, kamu ngapain nikah siri? Orang ke KUA juga bayarnya murah, betul nggak? Kan berapa sih? 600 ya? Punya duit 1 juta saja bisa nikah ya? Daftar ke KUA gitu ya. Terus dicek kali sama KUA ya, kamu duda, pejanda, gadis, perawan, atau bujangan gitu kan? Kan ditanya nanti. Supaya apa sih? Supaya jelas pernikahannya. Kalau kawin di RT doang gitu, Kawin buru-buru. nggak jelas. Keturunannya siapa ini, anaknya siapa, nikahnya gimana. Udah gitu ada ustad-ustadan gitu ya, yang nikahin gitu. Aduh. Seandainya gini lah, gak usah jauh-jauh. Kalau hakmu diambil orang, kamu marah nggak sih? Kira-kira marah? Marah. Itu petugas itu punya hak. Petugas di KUA itu punya hak dia untuk menikahkan orang. Terus kamu nikahin orang nggak ada SK-nya ya? Kalau sekarang cek kesehatan Ya nggak apa-apa. Contoh kayak gini lah. Kalau ada RT ngaku-ngaku nggak punya SK dari kelurahan, kira-kira masyarakatnya gimana itu? Wah, stempelnya sah nggak itu? Kan nggak sah juga gitu. Jadi jangan, yang penting nikah agama, ya nggak bisa begitu. Di setiap negara punya aturan. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi dia mendukung gitu, malah bagus, diseleksi, betul nggak? Diseleksi betul, sampai harus diapain lagi dulu syarat-syaratnya untuk nikah ya. Itu nggak boleh tuh yang begitu-begitu ya, jangan sampai gitu ya. Dan sigotnya pun nggak benar itu kalau nikah kontrak itu ya, nggak boleh. Terus umur pun juga itu bermasalah juga, kalau 13 tahun nggak boleh nikah kalau kontrak. Iya, gitu. Kan artinya memang dijaga betul ya kan, dijaga betul gitu. Jadi kita taat sama pemerintah itu selama pemerintah tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau umpamanya di punya hukuman yang bertentangan, ya kita nggak perlu taat yang kayak gitu-gitu ya kan. Kamu nggak boleh sholat ke masjid gitu, ya nggak boleh. Ya udah sholat aja. Jadi itu hukuman yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, dilanggar nggak apa-apa.
Tapi kalau dia mendukung, ya jangan. Lampu merah kan nggak ada aturannya di dalam Al-Quran itu ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kamu melanggar, bukan hanya mencelakakan orang lain, tapi mencelakakan dirimu. Dirimu celaka dan orang lain juga celaka. Pokoknya orang kalau sudah melanggar aturan terus, itu bahaya itu. Datang ke rumah, Pak Ustadz, tolong nikahin dong anak saya itu. Kenapa kamu buru-buru mau nikah? Bukan, calon suaminya mau belayar besok. Bagaimana itu? Kamu belayar aja dulu, kumpulkan uang gitu kan. Pulang dari belayar, lamar, pakai khitbah, pakai ada tahapan-tahapannya. Enggak tiba-tiba mau belayar nikah. Ini ada orang tua model kayak begitu datang ke rumah. Jadinya gimana ya? Kawinin? Enggak lah, enggak tahu siapa yang ngawinin. Iya maksudnya, takutnya kan ustadz itu. Iya datang lagi ke rumah saya. Siapa yang ngasih tahu itu orang tuh? Ya kan? Kan datang ke sini dulu waktu itu. Assalamualaikum, datang ke rumah. Pak Ustadz, nikahin dong anak saya katanya. Nikahin anak saya. Saya ini ustadz, bukan tukang nikahin orang. Saya bilang begitu. Kalau kamu datang ke sini mau belajar Quran, belajar baca Quran, saya ajarin. Kalau kamu mau nikahkan anakmu, daftar di KUA. Bukan Pak Ustadz, masalahnya si laki-lakinya itu besok mau belayar. Bagaimana itu? Ada model kayak begitu. Makanya jangan coba-coba, karena masyarakat nanti memponis setiap ustadz tukang nikahin orang. Yang menikahkan anaknya itu bapaknya, tapi disaksikan dan dicatat di dalam negara. Itu masuk dalam lembaran negara gitu. Supaya kalau ada terjadi sesuatu bisa lapornya juga ke negara, ada pengadilannya. Nanti kalau ada terjadi sesuatu pernikahan yang ustadznya nikahin kacau balau gitu, udah anak lahir 5 gitu, terus ribut, pembagian warisnya datang ke ustadz gitu kan, dia bingung juga, SK-nya nggak ada. Kalaupun cerai dia nggak dapat surat cerai gitu, nggak dapat surat talak, repot yang kayak gitu-gitu. Jangan. Makanya kalau ada teman gitu alasannya, Pak Ustadz, kalau KUA bayar 600, saya nggak ada uang. Begini aja, kamu punya mas kawin nggak? Nggak punya juga. Ini miskinnya miskin betulan nih, pokoknya datang ke kita nih mau kawin nih, perempuan laki-laki udah sepakat dia saling cinta, ya kan? Umpamanya datang nih, si laki-lakinya emang super bokeh. Jangan bayar ke KUA-nya 600 aja, nggak ada gitu kan? Untuk mas kawinnya aja nggak ada, gampang kita bilangin, kamu bisa baca Quran nggak? Bisa. Mas kawinnya pakai baca Quran, gampang gitu. Atau kita beliin seperangkat alat sholat, kita daftarin ke sana 600.000. Kau nih kan nanti daftar ya. Ntar kalau kau suruh puskesmas suntik gitu. Jadi ikutin aja aturannya gitu, supaya apa, nanti di akhirnya itu bagus. Ini enggak, aturan pertama udah ditabrak, ya kacau balau. Ketika ada masalah susah, apalagi udah punya anak 5, udah punya rumah, udah punya mobil, terus ceraian, dia mau ngadu sama siapa ya? Yang kasihan istrinya, kalau diambil semua sama suaminya, dia mau ngadu sama siapa? Gitu. Tapi kamu semua ini kan ada surat nikahnya kan ada? Oh, alhamdulillah. Ada ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, kemudian aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, ya. Dan kita orang yang taat ya. Itu yang disebut orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan karena itu perintah Allah dan Rasulnya juga, gitu kita suruh taat ya. Gitu kita suruh taat. Ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan keluarga kita dimasukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.